Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Axel Giovanni dan pada kesempatan kali ini digelar wicara untuk Kabupaten Kota Waringin Timur di acara Gelar Expo Sampit 2024. Saya bersama seorang narasumber yang sangat spesial untuk kita hari ini. Sebelum mulai Bu, dipersilakan bagi Ibu untuk melakukan perkenalan diri agar teman-teman bisa lebih mengenal Ibu. Oke, saya adalah perwakilan dari orang tua siswa. Nama saya Mariana Naibaho. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan wirausaha juga. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Anak saya kebetulan bersekolah juga di SMP Negeri 1, siswa kelas 8 saat ini. Tadi Ibu sudah memperkenalkan diri, sekarang giliran saya. Karena tadi mungkin dikit aja perkenalan. Perkenalkan, saya Axel Giovanni, murid SMP Negeri 1 Sampit, dan juga kebetulan murid yang sekelas dengan anaknya Ibu pada hari ini, yaitu Jefflin. Saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS masa jabatan 2024-2025 dan pada kala ini menjadi pembawa acara atau MC dari gelar dan podcast kali ini. Baik Bu, ini sudah disediakan pertanyaan, maka saya akan langsung tanya saja. Bagaimana pengalaman Ibu menjadi orang tua di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka? Oke, berarti ini yang ditanyain pengalaman ibunya ya. Oke, pengalaman ibu menjadi orang tua yang di sekolahnya menerapkan kurikulum merdeka. Pengalamannya itu sangat asik, menyenangkan, karena saya adalah orang yang suka belajar juga. Jadi melalui kurikulum merdeka ini saya juga belajar. Jadi saya belajar dengan pembelajaran yang saat ini tuh sangat menarik sekali buat saya. Jadi sangat-sangat berbeda dengan pendidikan kurikulum waktu zamannya saya dulu bersekolah. Khususnya pada saat zaman saya SMP itu beda lah dengan SMP zaman sekarang. Jadi sangat-sangat menyenangkan buat saya. Terus keterlibatan orang tua di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ini juga sangat benar-benar seperti kayak di apa namanya, sangat diperhatikan lah peran penting orang tua. Jadi keterlibatan orang tua di sini tuh sangat benar-benar ada bernilai seperti itu. Di samping itu juga kan keterlibatan orang tua di sekolah itu bisa mempengaruhi anak-anak kita dalam berprestasi. Terus mempengaruhi psikologis anak juga. Otomatis kalau orang tuanya itu juga aktif, orang tuanya juga mau belajar, otomatis anaknya juga pasti akan lebih baik juga dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Jadi itu pengalaman Ibu ya? Iya. Jadi sekarang bagaimana kalau dampak-dampak kurikulum merdekanya itu yang ditinjau dari putri Ibu? Oke. Berarti ini dari sisi anak saya berarti ya. Oke. Kalau dari sisi anak saya, dampak dari kurikulum merdeka ini sangat baik. Dia jadi tahu minat dan bakatnya. Dia jadi lebih spesifik menentukan kesukaannya. Jadi dia bahkan untuk besok mau jadi apa, cita-citanya apa, dia udah mulai bisa memikirkannya kayak gitu. Beda kan kalau misalnya contoh nih, waktu ibu SMP seusia kalian ditanya orang tua, cita-citanya apa nak? Itu masih kayak ngikut-ngikut teman kayak gitu kan. Atau malah lebih parahnya, nggak tahu, terserah mama aja, terserah papa aja gitu kan. Nah tapi kalau anak-anak sekarang itu keren. Jadi dia udah tahu, aku sukanya ini mah, aku pengennya gini mah, kayak gitu. Jadi dampaknya bagus sih kalau menurut ibu. Jadi bagaimana kalau menurut Ibu ya, peran orang tua yang ideal dalam mendampingi anak yang sekolahnya itu menerapkan kurikulum merdeka bagaimana Bu? Peran yang ideal sebagai seorang orang tua. Peran yang ideal sebagai seorang orang tua itu menurut saya dia itu juga menjadi guru untuk anak-anak. Jadi kalau guru itu ya bukan hanya guru yang di sekolah, tapi orang tua juga sejatinya menjadi guru untuk anak-anaknya di rumah. Nah jadi orang tua ini idealnya harus bisa menjadi motivator buat anaknya. Terus dia juga bisa menjadi fasilitator buat pendidikan anaknya yang menyediakan
fasilitas atau kebutuhan lain untuk menunjang pendidikannya dia kayak gitu. Terus dia juga orang tua juga harus bisa menjadi evaluator. Jadi dia mengevaluasi pekerjaan anaknya. Jadi misalnya anak ada tugas atau anak ada keterampilan yang harus dikerjakan, dibantu dengan orang tua, kita bisa mengoreksi. Jadi misalnya mungkin, nak ini kurang ini, atau ini mungkin kamu harus tambahkan ini, atau misalnya kayaknya dibikin kayak gini lebih bagus deh, gitu kan. Terus sebagai orang tua kita bisa juga jadi mitra yang baik. Mitra yang baik itu bukan cuman bermitra dengan anak saling menginformasikan, komunikasi dua arah antara ibu dan anak, tapi juga dengan sekolah, bermitra dengan sekolahnya juga, mendukung apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan sekolah untuk nama baik sekolah, untuk kemajuan sekolah, seperti itu. Terus orang tua juga jadi supervisor mungkin ya. Jadi supervisor itu kayak mengawasi kegiatan anak-anak kayak gitu. Jadi terkadang kan namanya anak-anak ya masih kayak jiwa remaja kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang bikin tugas juga masih sambil main kayak gitu kan. Terus mungkin bikin tugas masih manajemen waktunya lah, masih suka molor-molor atau gimana gitu. Beda kalau misalnya memang dia udah bisa manage waktunya dengan baik. Nah di sini peran orang tua jadi supervisor buat anak-anaknya. Jadi bukan berarti yang jadi kayak satpamnya ya, ya udah ini tugasnya udah selesai belum gini, enggak. Tapi kita jadi supervisor, jadi kayak bantu dia untuk ngelit, untuk menghandle pekerjaannya dia kayak gitu. Jadi Bu, bagaimana kalau pengalaman Ibu berubahnya peran orang tua pada penerapan kurikulum Merdeka dari kurikulum dulu sampai ke kurikulum sekarang? Berubahnya peran orang tua dari kurikulum yang dulu ke kurikulum sekarang. Oke. Kurikulum sekarang ini kan membuat kita jadi lebih explore kan ya. Jadi lebih kreatif lagi. Nah, jadi peran orang tua di sini mungkin menjadi mitra tadi itu, yang tadi Ibu bilang kan, menjadi mitra baik untuk sekolah maupun pendukung utama untuk anak kita sendiri. Nah, jadi relasinya itu bukan cuma orang tua ke sekolah, tapi juga orang tua ke anak, kayak gitu. Karena kurikulum yang sekarang itu memang keterlibatan orang tua memang sangat-sangat diperlukan. Jadi kita sama-sama belajar lah seperti itu. Jadi ibu juga kan, wah ternyata kurikulumnya sekarang kayak gini ya. Aku juga harus belajar nih kayak gitu. Kalau dulu mama tuh gini-gini, nggak ada yang kayak gini-gini. Jadi kita juga excited kayak gitu kan. Jadi seperti yang ibu bilang tadi kan, ibu juga orangnya senang belajar. Jadi kita sama-sama belajar, suka aja kayak gitu. Jadi kalau menurut ibu sendiri sih pengalamannya perpindahan kurikulum dari kurikulum lama ke kurikulum Merdeka ini tidak begitu bikin heboh, nggak begitu bikin rempong, malah seneng aja. Karena perubahannya sama-sama bisa bikin kita maju, anak maju, orang tua maju, sekolah maju, gitu. Jadi Bu, untuk pertanyaan terakhir saya ya, iya, untuk podcast kali ini, bagaimana saja kesan dan pesan Ibu sebagai orang tua berdasarkan pengalaman Ibu dalam melaksanakan kurikulum Merdeka di sekolah? Kesan dan pesan Ibu sebagai orang tua. Kesan dan pesan saya itu, kesannya melalui kurikulum Merdeka ini, bonding antara orang tua dan anak itu jadi lebih akrab. Jadi kita bisa lebih tahu apa kesukaan anak, kita bisa lebih memahami apa maunya anak, seperti itu. Jadi kita bisa lebih akrab lagi dengan anak, kita bisa jadi teman buat anak, jadi pendengar yang baik buat anak, seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang keterbatasan seperti jarak antara orang tua dan anak. Tapi di sini kita benar-benar jadi teman, jadi partner, jadi sahabat, seperti itu. Itu kesan yang saya tangkap kayak gitu ya. Nah, jadi kalau pesan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka, pesannya ya saya rasa saya menghimbau untuk orang tua yang lain juga, mari kita sama-sama mendukung kurikulum Merdeka untuk kita juga bisa menjadi teman yang baik buat anak kita
kita jadi sahabat yang baik buat anak kita. Karena apabila kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan anak, otomatis anak kita pun di dalam menerima pembelajaran di sekolah itu bisa jauh lebih baik kayak gitu. Prestasi itu kan ya Sel, nggak harus prestasi eksak ya, tertulis, nggak harus. Tapi kalau misalnya anak kita itu bisa memahami orang lain, anak kita bisa bergaul lebih baik dengan orang lain, anak kita bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, bersosialisasi dengan baik, itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Jadi pesan saya untuk mama-mama, papa-papa di luar sana, kalau misalnya orang tua diminta untuk terlibat langsung di sekolah, jangan jadikan itu sebagai beban, tapi jadikan itu sebagai momen berharga buat kita itu mengisi hari-hari kedepannya buat anak-anak kita. Jadi mengisi momen-momen indah buat anak-anak kita, karena itu akan menjadi kenangan yang akan terekam buat mereka sampai untuk kehidupan mereka di masa depan, untuk mereka menjalani jenjang-jenjang berikutnya gitu. Iya. Betul Bu, pertanyaannya semuanya selesai. Iya, habis. sip. Dan yang itu terima kasih banyak Bu, Terima udah kasih, datang di sini, Axel. udah Atas bisa waktunya, memberikan sudah mau mengundang Ibu juga Iya. untuk podcast bersama dan Axel. atas pesan-kesannya juga pasti para audiens berterima kasih juga kepada Ibu. Iya. Dan sayangnya itu menutup untuk kegiatan kita hari ini. Iya. Baik, begitu. Saya Axel Giovanni, SMP Negeri 1 Sampit di Sampit Expo 2024, izin untuk mengundurkan diri. Sign out. Terima kasih Bu.